Walaupun terpisah jarak, tetapi doa seorang ibu menjadi sangat penting dan selalu menyertai dimanapun kehidupan anak-anaknya. Shalom pemirsa, jumpa lagi dengan acara A Story to Tell, sebuah program acara dari Gereja Pengharapan Allah yang mengisahkan kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan menolong kehidupan setiap anak-anaknya. Dan sore ini spesial kita akan mendengarkan bagaimana seorang ibu, dia akan mengisahkan ceritanya dan perjuangannya, bahkan pergumulannya dalam mendoakan anak-anaknya yang sedang berada di luar kota. Bagaimana kisahnya? Kita ketemu langsung dengan Tante Lani. Selamat sore Tante Lani. Sore. Apa kabarnya sore ini? Puji Tuhan, baik. Ya, Tante Lani boleh diperkenalkan dulu mungkin kepada pemirsa. Shalom semuanya. Nama saya Lani, saya istri dari Bapak Yani. Saya ibu dari 5 anak yang kelimanya sudah menikah semua. 5 anak Tante? 5. Oh, sudah punya cucu? Sudah, Oh. cucunya 7. Cucunya 7? Oh, Anak saya 3 cowok, 2 cewek. 3 cowok, 2 cewek. Wow, lengkap ya Tante? Lengkap. Bagaimana Tante, sore ini pengen bercerita apa nih kesaksiannya? Jadi gini, kesaksian ini bermula di awal tahun 2021. Oh iya. Di mana anak kami yang bungsu memberi kabar ke kami bahwa dia hamil. Iya. Dia sudah menikah hampir 3 tahun. 3 tahun. Baru memberi kabar dia hamil. Anak pertama Tante? Anak bungsu, yang kelima. Di situ kami senang, kami bahagia. Tapi di balik itu juga kami takut. Kami khawatir karena saat itu pandemi begitu tinggi. Dan dia berada di Jakarta, tinggal di apartemen. Oh, Tante di Solo? Kami di Solo. Jadi takut banget. Terus di trimester pertama itu dia muntah terus sampai air putih pun dia nggak bisa masuk. Aduh. Berat badan yang harusnya dia naik itu turun sampai ngedrop sekali. Kami semakin ketakutan. Mau ke sana juga nggak mungkin. Dia saya bawa ke sini juga nggak mungkin. Waktu itu masih ya pembatasan itu ya? PPKM ya? Iya. Terus itu kan berlanjut PPKM sampai tinggi sekali, sampai pembatasan yang benar-benar itu. Kita semakin kebingungan, ya kita cuma bisanya hanya video call. Kita menguatkan, kita memberi semangat dia. Terus kejadian di trimester yang terakhir itu dia memang sudah memutuskan kira-kira dia mau melahirkan di Solo. Ya udah kita persiapkan, saya bilang gitu. Ternyata dokter itu memperkirakan kelahirannya tuh akhir September. Tapi perasaan saya tuh nggak enak. Saya bilang, saya hitung lagi, secara bodoh saya hitung lagi. Ini kayaknya nggak mungkin kalau akhir September. Saya perkirakan antara akhir Agustus atau awal September. Saya bilang gitu. Kita bingung banget. Padahal dia harus pindah apartemen repot di awal Agustus. Saya bilang, Amelia, kalau kamu memang mau ke Solo ya harusnya sebelumnya. Tapi kalau kamu sesudah pindahan Agustus kamu ke Solo, Mami nggak berani jamin. Soalnya kan begitu sampai Solo harus isolasi dulu segala. Akhirnya kita berdua cuman bergumul, saya sama Om Yan bergumul. Kita cuman menyerahkan ketakutan, kekhawatiran kami itu ke Tuhan. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti mengerti segala pergumulan kami. Singkat cerita, di Agustus terakhir akhir kok ada saudara yang mau ke Jakarta. Dia naik mobil sendiri. Dia ngajakin, tapi cuma bisa 1 orang. Om Yan bilang, ya udah kamu aja. Ya udah saya berangkat. Cuma 2 hari sana saya persiapkan semuanya. Saya sudah lihat kok memang ini sudah tanda-tandanya.
Cuman Amelia bilang, Mami kok rasanya kok enggak ada perasaan apa-apa, enggak sakit, enggak apa. Saya kuatkan dia, saya bilang gini, ya kamu percaya Tuhan itu ajaib, kamu enggak usah sakit, nanti pada saat kamu mau melahirkan, kamu baru merasakan. Jadi selama ini kamu tidak akan merasakan, dan kamu enggak usah takut. Kalau misalnya Mami nanti enggak bisa dampingin kamu ngelahirin, kamu nanti akan diberi naluri ibumu akan keluar. Kamu akan dikuatkan dan kamu akan dimampukan untuk merawat baby. Saya bilang gitu. Akhirnya dua hari saya cuma di sana. Saya pulang. Kita juga bergumul kan. Ini gimana? Masa dia di sana sendirian tanpa siapa-siapa, tanpa dia nggak tahu apa-apa istilahnya. Kita mau meninggalkan juga nggak tega kan. Akhirnya saya mempunyai rencana, ya udahlah kalau memang kita harus berangkat, kita naik kereta. Saya bilang, puji Tuhan dan waktunya tepat banget. Anak saya yang pertama telepon, Mami gimana? Jadi mau ke Jakarta? Jadi. Tapi Mami belum tahu. Ya udah, ini aku minggu depan mau ke Jakarta, mau meeting di sana. Mami tak jemput ke Solo, ke Semarang dulu, nanti kita sama-sama supaya Mami papi dia istirahat semalam, besok pagi kita berangkat. Dan waktunya benar-benar tepat, saya berangkat tanggal 6, tanggal 7 harusnya kan kita sudah berangkat ke Jakarta. Siang itu karena ibu kita tetap beliin makanan apa-apa, saya bawa ke sana. Tahu-tahu kok ada WA masuk, cuman dikirimi foto, baby dari suaminya si Amelia, dari si Rudy. Saya bingung, saya ngomong sama Pak Ian, kita berdua sampai nangis, benar-benar kita nangis kok secepat ini gitu loh. Karena memang pagi itu Amelia sudah ngabarin kalau dia masuk rumah sakit. Ya udah. Terus waktu itu posisi Tante masih di Semarang? Masih di Semarang masih di Semarang. Terus saya siap-siap jam 2 itu saya mau berangkat, saya baru ingat karena pengalaman dulu ciciknya Amelia itu begitu sesudah melahirkan justru dia down sampai pingsan. Saya kan takut, ini kok tuh enggak ada kabar lagi, saya telepon, saya WA enggak dijawab. Sampai akhirnya jam agak sorean saya sudah perjalanan ke Jakarta itu, Amelia video call. Dia sudah senyum-senyum. Saya lihat Rudinya itu sudah teler gitu. Kecapean karena dia sendiri yang pontang-panting. Akhirnya jam 8:30 kami sampai di Jakarta. Rencana kalau di Jakarta karena pandemi yang tinggi ini, mereka cuma boleh 1 malam. 1 malam di rumah sakit ya. Tapi karena pagi itu Amelia, karena dia memang punya lambung sakit lambung, dia muntah-muntah, akhirnya ditunda semalam lagi. Jadi sehari besoknya itu kami masih iseng-iseng lihat-lihat sekitar apartemen gitu-gitu, perkenalan di daerah situ. Akhirnya besok pulang kami melihat babynya yang kecil banget. Dan itu puji Tuhan benar-benar apa yang kita ucapkan itu terjadi. Sampai Amelia di rumah sakit itu dia tidak mengalami kesakitan. Sampai dia diinduksi, itu dia baru mengalami kesakitan dan itu cepat sekali prosesnya. Tuhan luar biasa itu. Waktu setelah kelahiran itu jarak antara Tante datang dengan pulang dari rumah sakit berapa hari? 1 hari. 1 hari. Wah, tepat sekali ya. Tepat banget, tepat. Jadi waktunya benar-benar kita buat efisien karena Om kan juga enggak bisa lama-lama, juga dia kerja. Tapi waktu Tante berangkat belum tahu ya kalau akan melahirkan hari itu ya. Belum tahu. Jadi benar-benar tepat waktunya. Waktu Tuhan luar biasa. Iya. Sampai enggak terasa kita 2 minggu. 2 minggu di sana kita baru cari-cari lagi. Mau pulang naik apa lagi. Ke Solo. Kita putuskan mau naik kereta. Dan itu kembali lagi Tuhan berkarya. Anak saya yang nomor 2 karena dia pas itu tugas di Medan. Dia telepon, Mami masih di Jakarta, masih. Ya udah Mami tunggu di situ. Besok aku pulang.
2 hari lagi aku nyampe Jakarta. Nanti Mami pulang bareng aku di Semarang. Malah jadi benar-benar tepat waktunya. Dan sesudah dia sampai di Jakarta, kita dijemput, kita diajak muter-muter dulu supaya tidak terlalu tegang. Luar biasa. Itu adalah bonus dari Tuhan. Terus kita hari Senin kita baru balik lagi ke Semarang, nginep 1 malam lagi baru balik ke Solo. Luar biasa dari Tuhan kita. Nah, hari ini gimana Tante? Amelia dan Baby dan puji Tuhan banget. Sebelum kami pulang itu kami berdoa. Kami berdoa, kami doakan, kami berkati mereka. Saya tetap katakan ke Amelia, kamu jangan takut. Naluri ibumu pasti berjalan. Dan kami lihat selama 2 minggu kami di sana, saya melihat benar-benar karya Tuhan. Walaupun Amelia tuh tipe anak yang cuek, jadi di situ dia bisa benar-benar bisa merawat. Saya cuman mandiin Baby itu beberapa hari. Setelah itu dia bisa sendiri. Mandiri. Luar biasa. Dan itu luar biasa banget. Itu yang buat saya kuat. Waktu meninggalkan. Tapi tentunya selalu ada peran ibu sih Tante di dalam. Bahkan tadi sebelum kita kesaksian kan Om Yani juga bilang bahwa setiap hari Tante dan Om tuh berdoa untuk anak-anaknya setiap hari dan menyebut nama anak-anaknya. Wah, itu luar biasa Tante. Betul, itu yang kami kerjakan setiap pagi. Setiap berdoa saya menyebut anak satu-satu, cucu, menantu, semuanya saya berkati satu-satu. Setiap hari. Saya serahkan ke Tuhan supaya Tuhan yang pimpin mereka. Karena saya sebagai seorang ibu, saya sadar banget saya tidak akan dapat mengiringi mereka sepanjang waktu. Betul. Tapi yang bisa saya lakukan adalah doa saya. Amin. Itu yang penting. Kita tidak usah takut dalam menjalani hidup. Karena kuasanya lebih besar daripada ketakutan kita sendiri. Yang terpenting adalah kita melakukan bagian kecil yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Dan percaya bagian besar yang tidak mampu untuk kita lakukan, untuk kita jangkau, Tuhan sudah sediakan tangannya untuk melakukan. Amin. Kesaksian yang luar biasa Tante. Dan mungkin Tante ada sepatah 2 patah kata sebelum kita akhiri kesaksian ini kepada pemirsa di rumah mungkin mengalami kondisi yang sama, pergumulan yang sama. Tante boleh menguatkan mereka mungkin. Jangan takut dalam menjalani hidup. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang sanggup. Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia akan selalu memegang kita dengan tangan kanannya dan memberi kita kekuatan, kedamaian. Terima kasih. Terima kasih Tante buat kesaksiannya. Demikian pemirsa, kesaksian dari Tante Lani, kiranya ini memberkati dan menguatkan saudara-saudara semuanya. Sampai jumpa di acara A Story to Tell berikutnya, dan Tuhan memberkati. Bye. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia mengikuti acara A Story to Tell. Kami percaya program ini dibuat untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kalau saudara merasa diberkati oleh acara ini, saudara bisa membagikan link video ini pada saudara-saudara Anda dan pada kerabat Anda, supaya mereka juga mengenal kasih Tuhan melalui kesaksian-kesaksian yang ada. Yang kedua, Anda juga bisa menjadi ambil bagian dalam acara ini sebagai narasumber ketika saudara ditolong Tuhan dan ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan pada banyak orang. Kami tunggu. Silakan hubungi nomor yang tertera di bawah dan Tuhan memberkati.